Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil MB dengan NIM 220404501041. Saya berasal dari kelas B, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video ujian tengah semester Psikologi Pendidikan dengan judul Kontrol Diri dan Kematangan Emosional. Kontrol diri adalah kemampuan individu dalam mengendalikan emosi dan merubah respon dalam dirinya untuk mengendalikan dorongan-dorongan yang ada untuk menekan perilaku yang tidak diinginkan dan menahan diri dari melakukan perilaku tersebut agar mengarah pada perilaku yang lebih baik. Dioperasionalkan melalui skor skala kontrol diri yang terdiri dari behavior control, cognitive control, dan decisional control. Sedangkan kematangan emosi adalah suatu keadaan atau kondisi di mana individu mencapai tingkat kedewasaan dalam perkembangan emosional. Dioperasionalkan melalui skor skala kematangan emosi yang terdiri dari dapat menerima keadaan dirinya maupun individu lain seperti apa adanya sesuai dengan keadaan sesungguhnya, tidak impulsif, dapat mengontrol emosi dan ekspresi emosinya dengan baik, dapat berpikir secara objektif dan realistis sehingga bersifat sadar, juga penuh pengertian dan memiliki toleransi yang baik dan mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami frustasi dan akan menghadapi masalah dengan penuh perhatian. Adapun aspek-aspek kontrol diri, secara umum kontrol diri dibedakan atas 3 kategori utama, yaitu yang pertama behavior control atau mengontrol perilaku. Mengontrol perilaku merupakan kemampuan untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku dibedakan atas 2 komponen, yaitu yang pertama kemampuan mengatur pelaksanaan, yaitu menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan, dirinya sendiri atau orang lain atau suatu di luar dirinya. Individu dengan kemampuan mengontrol diri yang baik akan mampu mengatur perilaku dengan menggunakan kemampuan dirinya. Yang kedua, kemampuan mengatur stimulus merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu mencegah atau menjauhi stimulus, menghentikan stimulus sebelum waktunya berakhir, dan membatasi intensitasnya. Yang kedua, cognitive control atau mengontrol kognitif. Mengontrol kognitif merupakan cara seseorang dalam menafsirkan, menilai, atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif. Mengontrol kognisi merupakan kemampuan dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan untuk mengurangi tekanan. Mengontrol kognitif dibedakan atas 2 komponen, yaitu yang pertama kemampuan untuk memperoleh informasi yang dimiliki individu mengenai suatu keadaan atau membuat individu mampu mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan objektif. Yang kedua, kemampuan melakukan penilaian. Penilaian yang dilakukan individu merupakan usaha untuk menilai dan menafsirkan suatu keadaan dengan memperhatikan segi-segi positif secara subjektif. Yang ketiga, mengontrol keputusan. Mengontrol keputusan merupakan kemampuan individu untuk memilih dan menentukan tujuan yang diinginkan. Kemampuan mengontrol keputusan akan berfungsi baik bila mana individu memiliki kesempatan, kebebasan, dan berbagai alternatif dalam melakukan suatu tindakan. Mengacu pada aspek-aspek kontrol diri sebagaimana dikemukakan oleh Avril
Dapat disimpulkan bahwa kemampuan kontrol diri mencakup kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian, kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian, dan kemampuan mengambil keputusan. Adapun cara mengembangkan kemampuan kontrol diri. Untuk mengembangkan kemampuan kontrol diri dapat dilakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, Anda perlu mengidentifikasi apa bidang kehidupan Anda. Anda perlu untuk mendapatkan lebih banyak kontrol diri. Yang kedua, cobalah mengidentifikasi emosi yang kurang kontrol, seperti kemarahan, ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, kebencian, kesenangan, dan ketakutan. Yang ketiga, mengidentifikasi pikiran dan keyakinan yang mendorong Anda untuk berperilaku dengan cara yang tidak terkendali. Yang keempat, beberapa kali sehari, terutama ketika Anda perlu untuk menampilkan kontrol diri. Ulangi untuk 1 atau 2 menit salah satu afirmasi berikut. Yang pertama, saya sepenuhnya mengendalikan diri. Yang kedua, saya memiliki kekuatan untuk memilih emosi dan pikiran saya. Yang ketiga, kontrol diri membawa saya kekuatan batin dan membuat saya sukses. Yang keempat, mengendalikan reaksi saya. Yang kelima, saya bertanggung jawab atas perilaku saya. Yang keenam, saya mendapatkan kontrol emosi saya. Yang ketujuh, akulah master hidupku. Yang kedelapan, hari demi hari, saya kemampuan untuk mengontrol perasaan dan pikiran saya meningkat. Yang kesembilan, kontrol diri adalah menyenangkan dan kesenangan. Kemudian yang kelima, visualisasikan diri Anda bertindak dengan pengendalian diri dan menahan diri. Ambil salah satu contoh di mana Anda biasanya bertindak dengan kurangnya kontrol dan memvisualisasikannya, memvisualisasikan bahwa Anda bertindak dengan tenang dan dengan penguasaan diri. Yang keenam, kontrol diri Anda akan meningkatkan cukup jika Anda bekerja pada pengembangan dan penguatan kemauan dan disiplin diri melalui latihan yang tepat. Ini sebenarnya langkah yang paling penting untuk mengembangkan kontrol diri. Dengan mengembangkan dan memperkuat kemauan dan disiplin diri, Anda mengembangkan dan memperkuat kontrol diri Anda. Ya, itu tadi sedikit penjelasan materi mengenai kontrol diri dan kematangan emosional dari saya. Saya memohon maaf apabila pada pemaparan materi tadi terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.